Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Apa jadinya jika seorang miliarder yang hartanya sampai-sampai mampu menutupi jalanan di Mekah justru menangis dan berdoa setiap hari memohon kepada Allah agar dimiskinkan? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau hijrah ke Madinah tanpa membawa sehelai benang pun. Ditawari separuh harta oleh sahabat Ansor, tapi beliau menolak, memilih memulai bisnis dari nol dengan modal 0 rupiah. Dan dalam waktu singkat, kekayaannya kembali berlipat-lipat. Dan puncaknya, ketika ia sengaja menjual seluruh hartanya untuk membeli kurma busuk agar jatuh miskin, Allah justru mengirim utusan Raja Yaman yang membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat. Tonton sampai tuntas, kita akan bedah 6 strategi dagang beliau yang penuh berkah dan mengapa Allah menakdirkannya menjadi kaya raya, meskipun beliau takut miskin. Sahabat beriman, sebelum kita selami lautan ilmu tentang kekayaan dan keberkahan ini, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar yang bermanfaat, dan subscribe agar sahabat beriman terus menjadi sumber inspirasi dan cahaya ilmu bagi kita semua. Kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sebuah monumen hidup yang membuktikan bahwa harta ketika dikelola dengan iman dapat menjadi jembatan tercepat menuju surga. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun yang membedakan beliau adalah kekayaan beliau yang luar biasa dan kedermawanannya yang tak terhitung. Umar bin Khattab pernah mengatakan, saking kayanya Abdurrahman bin Auf, seluruh penduduk Madinah seolah memiliki bagian dalam hartanya. Maksudnya, sepertiga hartanya dipinjamkan, sepertiga dipakai melunasi utang orang lain, dan sepertiga sisanya disedekahkan begitu saja. Kekayaan beliau tidak dinilai dari jumlah asetnya, melainkan dari seberapa besar harta yang telah beliau sedekahkan di jalan Allah. Mari kita telusuri perjalanan luar biasa sosok dermawan sejati ini. Lahir 10 tahun setelah tahun gajah dari suku Quraisy yang terhormat, nama beliau sebelum memeluk Islam adalah Abdul Amr bin Auf. Namun setelah mengenal cahaya Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf, yang bermakna seorang hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang. Secara fisik, Abdurrahman bin Auf digambarkan memiliki postur yang sangat menarik dan berwibawa. Tubuh tinggi, bahu lebar, dada bidang, kulit putih bersih, rambut lebat, dan hidung mancung. Namun yang jauh lebih berwibawa adalah akhlak beliau. Abdurrahman tumbuh sebagai pemuda yang gigih. Sejak muda, beliau sudah disibukkan dengan kegiatan perdagangan, membawa barang dagangan ke berbagai negeri, hingga akhirnya menjadi salah satu pedagang terkaya di Mekah. Hebatnya lagi, beliau sudah terdiduk dengan sifat-sifat mulia, serupa dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan yang telah duluan meninggalkan perbuatan jahiliyah bahkan sebelum Islam datang. Beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mabukan, apalagi berzina. Kejujuran, kecerdasan, dan kedermawanan sudah menjadi ciri khasnya. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang merupakan sahabat terdekat Abdurrahman pun langsung mendakwahkan Islam kepadanya. Abdurrahman yang cerdas tidak serta-merta menerima. Beliau bertanya, beliau ingin tahu lebih dalam. Setelah mendengar jawaban Abu Bakar, Abdurrahman langsung yakin. Tak butuh waktu lama, beliau langsung pergi menemui Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, resmi menjadi bagian dari umat Islam. Setelah keislamannya, beliau tidak luput dari ujian. Abdurrahman yang dulunya disanjung kini dicaci, dimaki, bahkan disiksa oleh kaumnya. Ujian ini mencapai puncaknya saat beliau diizinkan berhijrah ke Madinah. Seluruh harta kekayaan beliau di Mekah dirampas dan direbut oleh kaum kafir Quraisy. Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah hanya dengan membawa sehelai baju yang melekat di tubuhnya. Bayangkan sahabat beriman, beliau adalah seorang saudagar kaya raya yang kini harus memulai hidup baru tanpa modal sepeser pun. Namun, semua itu tidak membuat iman beliau goyah. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
pasti akan mengembalikan seluruh rezeki yang hilang itu. Keyakinan Abdurrahman bin Auf langsung dijawab oleh Allah melalui tangan sahabat Ansor. Saat beliau tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau dengan seorang saudagar kaya raya dari kaum Ansor, Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi menunjukkan loyalitas persaudaraan yang luar biasa. Ia berkata, "Wahai saudaraku, aku adalah orang Madinah yang memiliki banyak harta. Karena itu ambillah untukmu separuh dari hartaku ini. Aku juga memiliki 2 orang istri, maka perhatikanlah mana yang menarik bagimu supaya aku ceraikan dan kamu menikahinya." Sungguh luar biasa kemuliaan hati Sa'ad bin Rabi. Beliau rela menyerahkan setengah hartanya, bahkan menawarkan menceraikan istrinya demi saudaranya. Namun, jawaban Abdurrahman bin Auf jauh lebih elegan dan menunjukkan harga diri seorang muslim sejati. Beliau berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi seluruh hartamu, keluargamu, dan juga rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku di mana jalan menuju pasar." Abdurrahman bin Auf menolak kemudahan instan dan memilih mandiri, memulai usahanya dari nol. Dari sinilah kisah Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang tersukses di Madinah dimulai. Setibanya di pasar, Abdurrahman tidak punya uang, tapi ia punya modal yang jauh lebih besar, kejujuran dan kepercayaan. Ia melihat pedagang cangkul lalu berkata, "Wahai Abu Fulan, bolehkah aku beli beberapa cangkulmu tapi bayarnya besok setelah cangkul ini terjual?" Pedagang itu bersetuju, percaya pada integritas Abdurrahman. Ia pun menjual cangkul-cangkul itu sambil mencari peluang. Ia menyadari bahwa harga sewa lapak di pasar utama Madinah sangat mahal, membuat pedagang kecil sering berpindah-pindah. Abdurrahman melihat peluang besar untuk keadilan. Sa'ad bin Rabi terkesima dengan ide bisnis sekaligus social enterprise ini, dan tanpa ragu, beliau menghadiahi tanah itu kepada Abdurrahman bin Auf. Pasar baru pun dibangun, dan kabar tentang pasar yang adil ini langsung menyebar. Para pedagang berbondong-bondong pindah, dagangan mereka laku keras, dan Abdurrahman bin Auf pun kembali dikenal sebagai saudagar tersukses di Madinah. Lantas, strategi dagang macam apa yang membuat beliau kembali bangkit begitu cepat? Ternyata ada 6 strategi bisnis Abdurrahman bin Auf yang sangat islami dan wajib kita teladani. 1. Keuntungan kecil, cuannya tipis-tipis. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan yang besar. Beliau lebih memilih mengambil untung kecil asalkan barang dagangannya bisa terjual lebih banyak, sehingga perputaran modal menjadi sangat tepat. 2. Menjual tunai. Beliau menjual barangnya secara tunai, bukan kredit. Hal ini untuk menjauhkan diri dari riba dan memastikan perputaran uang yang sehat. 3. Jujur dalam berbisnis. Modal utama beliau bukanlah uang, melainkan kejujuran. Kejujuran ini membangun kepercayaan konsumen dan pedagang, seperti pemilik cangkul yang memberinya kredit awal. 4. Berorientasi pada pasar yang adil. Beliau selalu memikirkan apa yang dibutuhkan banyak orang dan apa yang membuat mereka nyaman. Pasar baru yang beliau bangun adalah bukti orientasi beliau pada keadilan dan kenyamanan pedagang dan pembeli. 5. Mencari keberkahan bukan hanya keuntungan. Bagi beliau, berbisnis bukan soal seberapa besar cuan, tapi apakah Allah ridho. Keuntungan hanyalah efek samping, bukan tujuan utama. 6. Menjual barang yang berkualitas. Beliau selalu memastikan barang yang dijualnya benar-benar bagus. Beliau totalitas dalam melayani pelanggan. Jika barangnya bagus, beliau bilang bagus. Jika ada kekurangan, beliau sampaikan kekurangannya. Kepercayaan konsulen inilah yang membuat bisnis beliau terus berkembang pesat. Sahabat beriman, selain kehebatan dalam berbisnis, kedermawanan beliau adalah puncak keimanan. Seluruh penduduk Madinah merasakan manfaat kekayaan beliau. Beliau membagi hartanya menjadi 3, dipinjamkan, melunasi utang orang, dan disedekahkan. Pada suatu hari, saat Rasulullah berpidato menyemangati infak, Abdurrahman bin Auf langsung maju dan menyumbangkan hartanya sebesar 2.000 dinar. Rasulullah mendoakan, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Pernah, dalam persiapan perang Tabuk, beliau menyumbangkan 200 uqiyah emas yang setara dengan miliaran rupiah sendirian. Umar bin Khattab sampai berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sepertinya Abdurrahman telah berdosa kepada keluarganya.
Nampaknya dia nggak menyisakan uang belanja sedikit pun. Namun, dengarkanlah jawaban Abdurrahman yang menunjukkan kekayaan spiritualnya. Ya Rasulullah, justru yang saya tinggalkan lebih banyak daripada yang telah saya sumbangkan, sebanyak rejeki, kebaikan, dan pahala yang sudah Allah janjikan. Yang membuat beliau semakin gencar bersedekah adalah ketika Rasulullah pernah bersabda, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan berangkaklah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Ia akan melepaskan kedua kakimu itu." Mendengar sabda Nabi itu, Abdurrahman berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku solusi agar aku tidak masuk surga dengan merangkak." Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga." Sejak saat itu, Abdurrahman bukan hanya giat bersedekah, tetapi bercita-cita ingin menjadi miskin. Beliau takut kekayaan yang berlimpah itu menjadi penghalang. Beliau selalu menangis dan berdoa meminta dimiskinkan. Tapi yang terjadi justru mukjizat mutlak. Setiap kali beliau membagi-bagikan hartanya bukannya habis, malah semakin bertambah. Hingga pada suatu hari beliau melakukan perbuatan yang di luar nalar manusia. Ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk, kurma di kebun mereka banyak yang busuk karena ditinggal lama. Harga jual kurma busuk tentu turun drastis. Abdurrahman bin Auf melihat ini sebagai peluang emas untuk menjadi miskin dan membantu sahabatnya. Beliau langsung menjual seluruh hartanya, membeli semua kurma busuk milik para sahabat, dan yang lebih mengejangkan, beliau membelinya dengan harga standar kurma yang bagus. Niatnya murni, membantu sahabatnya agar tidak rugi, sekaligus berharap hartanya habis dan ia jatuh miskin. Tapi Allah telah mentakdirkan beliau menjadi kaya raya karena keikhlasan hatinya dalam bersedekah. Setelah membeli semua kurma busuk itu, datanglah utusan Raja Yaman. Raja Yaman sedang mencari kurma busuk untuk obat wabah penyakit menular di negeri mereka, karena hanya kurma busuk yang bisa menyembuhkannya. Utusan itu pun memborong semua kurma busuk milik Abdurrahman dengan harga yang mengejutkan, 10 kali lipat lebih banyak dari uang yang dikeluarkan Abdurrahman saat membelinya. Abdurrahman gagal menjadi miskin, hartanya justru bertambah 10 kali lipat. Allah memang telah mentakdirkan beliau menjadi kaya raya karena keikhlasan hatinya dalam bersedekah. Kedermawanan beliau tidak berhenti. Beliau pernah menyerahkan seluruh hasil dagangannya yang diangkut oleh 700 ekor unta kepada penduduk Madinah. Dan yang paling menyentuh adalah ketika beliau membeli tanah seharga 40.000 dinar untuk para istri Rasulullah setelah beliau wafat, dan menanggung segala kebutuhan mereka, menunjukkan bakti dan loyalitas yang abadi kepada Rasulullah dan keluarganya. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah. Di detik-detik wafatnya, beliau sempat bersedih. Beliau berkata, "Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang aku miliki." Namun tidak lama setelah itu, beliau langsung tersenyum. Mungkin saat itu beliau sedang mendengarkan kebenaran dari sabda Rasulullah yang menjaminnya, Abdurrahman bin Auf di surga. Beliau juga mewasiatkan 500.000 dinar yang setara dengan triliunan rupiah untuk perjuangan di jalan Allah, dan 400 dinar untuk setiap sahabat perang Badar yang masih hidup. Sahabat beriman, kisah ini mengajarkan kita bahwa rezeki hakiki adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf mengubah kekayaan menjadi keberkahan, membuktikan bahwa seorang muslim dapat menjadi saudagar tersukses di dunia sambil tetap menjadi hamba yang paling takut kepada Allah. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa kasih like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar sahabat beriman terus menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Dan komen di bawah ya, strategi bisnis Abdurrahman bin Auf mana yang paling ingin kamu terapkan? Saya penasaran banget mau dengerin pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.